pagi Mitra BKI. Oke, semangat pagi Mitra BKI. Kembali lagi di Win the Ocean Podcast BKI. Senang sekali saya Agnes bisa menyapa Anda Mitra BKI semua. Dan pada kesempatan ini saya bersama dengan Bapak Agah ya. Bapak Agah, selamat pagi. Selamat pagi. Boleh disapa mungkin Pak Mitra BKI di sini ya. Karena kan ini kebetulan podcast kita yang pertama terkait dekarbonisasi ya Pak ya. Sekalian mungkin memperkenalkan diri singkat aja Pak. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan dulu, nama saya Agah Dirgapatria Jaya Sudarma. Saya SM Pengembangan Bisnis. Jadi bertugas di awal itu mengembangkan bisnis BKI khususnya yang terkait dengan dekarbonisasi. Mungkin itu Mbak Agnes, makasih. Oke, baik Pak Agah, ini kan kita kebetulan podcast pertama tentang dekarbonisasi. Nah mungkin di sini juga Mitra BKI baik yang belum tahu nih, dan teman-teman di sini juga belum banyak yang kenal banget apa sih itu dekarbonisasi. Nah kita kan sama-sama tahu nih, untuk menjalankan program dekarbonisasi ini BKI punya yang namanya PMO. Nah kalau boleh tahu nih Pak Agah, PMO itu apa saja sih tugasnya dalam menjalankan rencana dekarbonisasi ini? Mungkin bisa dibantu Pak Agah dan di-share ke rekan-rekan semuanya. Baik, jadi untuk melakukan fokus layanan terhadap kegiatan dekarbonisasi, maka BKI dalam hal ini membuat suatu unit spesifik dalam bentuk Project Management Office, di mana nantinya di sana itu akan dilakukan seluruh layanan yang terkait dengan dekarbonisasi, khususnya layanan-layanan yang terkait dengan konsultatif. Yang kedua juga terkait dengan beberapa kegiatan pengembangan. Jadi pengembangan dekarbonisasi baik itu yang terkait dengan membantu perumusan kebijakan, memberikan sosialisasi, juga untuk mengembangkan internal capability di khususnya di BKI itu sendiri. Itu garis besarnya Mbak Agnes. Kalau itu kan jadi job desk-nya PMO nih ya Pak dalam menjalani si dekarbonisasi. Nah tadi harusnya sini ditanyakan lebih dahulu nih Pak, tapi nggak apa-apa ya nyusul pertanyaannya. Nah dekarbonisasi sendiri itu apa Pak kalau secara garis besar, dan mungkin untuk orang yang awam biar lebih paham gitu Pak, dekarbonisasi itu apa sih? Baik. Sederhananya dekarbonisasi itu adalah pengurangan atau penyerapan karbon. Pengurangan artinya bahwa segala aktivitas kita yang menghasilkan karbon itu bagaimana caranya supaya lebih dikurangi. Kaidah penyerapan itu adalah misalnya hal-hal yang terkait dengan penanaman hutan kembali, reboisasi. Lebih seperti penghijauan gitu. Betul, ya Pak? Artinya upaya-upaya yang aksinya itu menyebabkan karbon itu diserap. Jadi ya umumnya rata-rata basisnya nature based solution, jadi penghijauan. Kalau di kita itu ada blue ocean mangrove atau terumbu karang dan sebagainya. Itu kalau misalnya yang terkait dengan bisnis BKI gitu maksudnya Pak? Nah, bisnis BKI sendiri itu BKI memberikan kaidah kegiatan konsultatif. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan dekarbonisasi itu masuk dalam lingkup tata kelola manajemen karbon. Artinya perusahaan itu di awal harus pertama mengukur dirinya sendiri. Setelah mengukur dirinya sendiri, menetapkan target pengurangan, upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan gitu ya, dan itu harus terukur. Nah BKI menyediakan layanan membantu perusahaan-perusahaan tersebut untuk bisa menghitung inventaris karbonnya, membantu melakukan pemetaan target-target manajemen pengurangan karbon, sampai dengan nantinya membantu melakukan aksi pengurangan karbonnya. Seperti itu Mbak. Berarti bisa jadi pengetahuan juga nih buat mitra BKI di luar sana, mungkin ingin memulai inisiasi langkah dekarbonisasi bisa langsung ke kita gitu ya Pak?
Betul. Oke, tepat banget nih berarti isunya pas kita bahas ya. Baik Pak Aga, karena dekarbonisasi ini kan merupakan salah satu upaya untuk menekan emisi karbon ya, untuk mengurangi efek gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca apa nih Pak Aga yang ditandai sebagai penyumbang terbesar gas rumah kaca yang Pak Aga tahu atau secara umum? Iya, tentunya ya yang terbesar adalah CO2 karbon. Oke. Ada juga seperti SOx, NOx dan sebagainya yang itu nanti semuanya biasanya kita kita padankan menjadi ini totalnya berapa ton ekuivalen karbon. Jadi semuanya itu ada beberapa gas dan itu nanti kita inventarisir satu-satu dan itu nanti kita hitung menjadi variabel ton ekuivalen, ton karbon ekuivalen gitu sih Mbak umumnya. Oke, baik Pak Gana. Tadi kan saya dengarnya ada beberapa istilah yang kurang familiar nih agaknya, kayak seperti tadi ada apa XOX, NOx, terus ada lagi ekuivalen karbon gitu ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan ya biar kita yang awam ini lebih ngerti gitu Pak. Jadi satuan karbon itu adalah dalam satuan berat ada ton ekuivalen karbon, jadi ton karbon maksudnya. Jadi CO2 itu diukur dia berapa ton si perusahaan itu atau kegiatan itu menghasilkan karbon yang dihasilkan dari kegiatan itu. Nah, ada beberapa gas-gas yang juga menyebabkan efek gas rumah kaca. Misalnya tadi ada sulfur konten, ada nitrit oksida dan sebagainya. Nah, beberapa gas itu nantinya dalam kaidah perhitungan karbon nanti disetarakan dia besarannya berapa ekuivalen ton karbon. Sehingga nanti kalau diinventory, perusahaan ini dihitung di namanya carbon accounting di tahun ini dari seluruh aktivitasnya menghasilkan misalnya sekian juta ton ekuivalen karbon. Kenapa ada kata ekuivalen? Karena tidak hanya gas karbon saja yang diukur, tapi jadi ada beberapa gas lainnya. Oh, jadi komponennya memang nggak cuma satu aja gitu ya Pak? Betul. Oke, jadi kurang lebihnya kayak gitu ya. Tadi kan sempat disinggung juga ya upaya dekarbonisasi ini upaya untuk menekan emisi karbon. Nah, tapi zat berbahaya apa ya Pak yang dapat mencemari lingkungan? Karena kan ada banyak ya, salah satunya kan karbon. Nah, tapi kenapa cuma karbon gitu Pak? Zat yang mencemari lingkungan itu banyak. Kalau karbon itu fokusnya adalah pada efeknya itu sendiri. Jadi efek gas rumah kaca. Efek gas rumah kaca itu adalah seperti begini. Ada sumber panas yang masuk ke bumi. Nah, harusnya sumber panas yang masuk itu pada periode tertentu itu keluar kembali. Sehingga dia suhunya konstan di suhu yang affordable untuk sustainability kelangsungan hidup makhluk-makhluk bumi. Nah, karena jadi karbon ini bukannya harusnya tidak ada, tetapi harusnya ada pada kadar yang cukup. Berarti kalau misalnya upaya dekarbonisasi ini muncul, berarti tandanya memang dunia ini udah tahu bahwa memang kadar si karbon sendiri sudah melebihi kadar yang seharusnya gitu ya Pak? Betul, efek kadar karbon yang banyak maka si panas itu trap. Jadi dia tidak bisa keluar sehingga efek yang muncul yang kita rasakan sekarang adalah pemanasan global. Pemanasan global menyebabkan perubahan iklim dan sebagainya. Makanya kan sekarang mungkin kalau dirasa cuaca kok makin panas ya Pak ya, terus gak jelas kapan hujan, tiba-tiba panas lagi gitu ya. Berarti itu salah satu sebabnya ya Pak ya. Kenapa karbon menjadi salah satu zat utama upaya dekarbonisasi ini gitu. Baik, Pak Aga, persoalan tentang lingkungan kan semakin hari semakin parah ya jika kita lihat saat beberapa tahun ke belakang dan sampai saat ini tuh masih terjadi. Nah, sebenarnya apakah ada ya Pak, atau menurut Bapak nih ada nggak sih regulasi yang mengatur untuk masalah ini gitu? Regulasi yang mengatur tentang lingkungan itu di Indonesia sendiri itu sudah sangat banyak. Kalau
kita bicara tentang karbon itu sebenarnya sudah beberapa regulasi dikeluarkan, intinya pembatasan emisi misalnya. Ada juga kemarin kan pengurangan transportasi individu menjadi transportasi global. Oh iya. Ada juga upaya-upaya perubahan dari penggunaan bahan bakar. Tadinya kita tahu ada premium. Oh iya. Sekarang berubah menjadi pertalite dan sebagainya. Betul, Itu betul, juga betul. salah satu upaya negara. Nah, khusus yang terbaru untuk spesifik fokus tema dekarbonisasi ini ada yang namanya Perpres 98 kalau nggak salah tahunnya 2020. Oh, 2020, oke. Betul, dan terus didetailkan di Permen 25 tahun 2022. Jadi di situ diatur kebijakan tentang tata laksana nilai ekonomi karbon. Oke. Jadi sebenarnya bukan peraturan yang melakukan pengurangan karbon, tidak, tapi para pihak di Indonesia itu dilakukan peraturan tentang tata laksana nilai ekonomi karbon supaya karbon ini menjadi lebih implement karena dia bisa memberikan nilai tambah bagi para pelakunya. Jadi kalau misalnya dipikir-pikir memang regulasinya sudah cukup detail ya Pak, tinggal implementasinya aja gitu ya. Atau memang yang Bapak sudah tahu apa saja yang sudah berjalan Pak? Sebenarnya ini Mas, dibilang detail belum cukup detail Mbak. Oke. Tapi minimal kebijakan utamanya secara makro sudah diatur. Oh, oke. Sehingga nantinya bisa lebih didetailkan kembali khusus untuk berbagai subsektor terkait. Nah, misalnya kayak yang terupdate ini ada Permen ESDM nomor 16 tahun 2023. Itu tentang tata laksana nilai ekonomi karbon di subsektor pembangkit. Jadi di sektor pembangkitan di situ sudah mulai diterapkan ada yang namanya PTBAEPU. Jadi penetapan batas atas emisi untuk pelaku usaha sektor pembangkit. Artinya mereka sekarang di sektor pembangkit itu sudah khususnya untuk PLTU itu sudah diberikan batasan maksimal berapa, sehingga ketika mereka melebihi dari batasan tersebut maka mereka wajib membeli dari allowance dari yang kurang dari batasan tersebut, atau mereka bisa membeli dalam bentuk upaya-upaya aksi mitigasi dalam bentuk SPE GRK itu. Oke, berarti kemungkinan atau sudah pasti nantinya si regulasi dekarbonisasi ini sendiri pasti akan terus berubah gitu ya Pak sering berjalannya waktu? Akan sangat berkembang dan sangat menjadi detail. Karena satu, ini kan Indonesia ini sedang membangun yang namanya ekosistem dekarbonisasi lah ceritanya gitu ya, atau green ekonomi gitu ya. Artinya nanti pertama dari para pelakunya mulai ada aturan-aturan detail terkait dengan pembatasan atau benefit seperti apa. Indonesia juga sedang membangun yang namanya carbon market. Jadi kemarin di aturan Perpres itu sudah dikeluarkan bahwa nantinya bisa diperdagangkan di bursa efek gitu. Jadi nanti dengan bursanya nanti ada atau marketnya ada di IDX gitu. Juga peranan BKI sendiri. Jadi BKI atau ID Survey umumnya bahwa seluruh upaya-upaya yang dilakukan itu harus sesuai dengan standar-standar yang diakui oleh pemerintah. Artinya BKI nanti misalnya BKI menjadi konsultan, itu BKI memberikan melakukan perbantuan bagaimana melakukan tata kelola manajemen karbon yang sesuai dengan standar yang diacu berikut dengan laporan-laporannya. Baik, terkait topik kita hari ini mungkin dari Pak Aga ada pesan-pesan apa nih buat para mitra BKI untuk mendukung kita dalam upaya dekarbonisasi ini? Ya, untuk para mitra BKI, stakeholder atau klien-klien BKI khususnya, maka BKI saat ini sedang fokus untuk mengembangkan layanan yang terkait dengan dekarbonisasi ini.
ke depan terdapat berbagai macam peluang ketika perusahaan klien-klien BKI ini melakukan berbagai upaya kegiatan dekarbonisasi. BKI siap membantu klien-klien BKI dari sekarang untuk bisa melakukan bersama-sama melakukan tata kelola manajemen karbon sehingga dapat menekan ancaman tadi. Yang kedua adalah dapat mengambil peluang dalam khususnya perdagangan karbon. Dan yang lebih penting sebenarnya bukan peluang dan ancaman tadi, yang lebih penting adalah terkait dengan sustainability, bahwa sesuai dengan ancaman global terhadap isu-isu lingkungan ini, rasanya rekan-rekan klien BKI juga sudah harus berpartisipasi untuk menekan pemanasan global melalui efek GRK yang dihasilkan. Itu mungkin pesan umumnya, Siap. Agnes. Jadi BKI siap membantu. Yes. Baik, nah Mitra BKI, jadi kurang lebih begitu ya terkait upaya kita BKI bersama dengan ID Survey dalam menjalankan program dekarbonisasi demi masa depan dan lingkungan yang lebih hijau. Semoga dengan upaya ini apa yang menjadi tujuan kita dapat terwujud sesuai dengan harapan. Terima kasih banget nih Pak atas Sama-sama. waktunya pada hari ini udah bantu kita dan Mitra BKI buat tahu lebih tentang dekarbonisasi walaupun masih awal ya Pak ya. Mungkin nanti ke depannya kita bisa berjumpa lagi di topik dekarbonisasi ini. Baik, makasih. See you Mitra BKI, sampai jumpa di podcast selanjutnya.